Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Arfi Gunawan di channel Anak Jaksel. Ya, jadi kali ini atau pagi ini pagi-pagi lo gue sapa dari terminal terpadu Pulau Gebang yang ada di Jakarta Timur. Ini pagi-pagi banget gue mau ngelakuin perjalanan atau ngetrip dari Pulau Gebang menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Nah, jadi dari Pulau Gebang ke Surabaya ini gue bakal naik bis 27 Trans, tapi gue nggak tahu unitnya yang mana karena tadinya sebenarnya gue mesen tiket bis tambahan ya. Nah, terus di info gue diupdate naik bis double decker. Nah, gue nggak tahu nih bisnya yang mana karena sebenarnya gue naik bis tambahan itu karena gue mengincar hot seat atau kursi depan, bukan karena double decker. Tapi ya sudah, let's say ya kita lihat nanti kayak gimana pengaturan seatnya. Nanti gue sih bakal tetap agak gini ya kalau misalnya gue tetap dipindahin ke belakang gitu. Tapi so kita nungguin bis 27 Trans dari Poris Ponpin Pulau Gebang, Pasar Rebo Pulau Gebang sampai nanti ke Surabaya. Nah, ini gue di Pulau Gebang. Gue tadi udah ke loketnya 27 Trans yang ada di terminal Pulau Gebang. Itu udah nebus, udah laporan sih. Sebenarnya gue beli tiketnya di aplikasi Traveloka. Harga tiketnya 410.000 untuk kelas eksekutif. Gimana perjalanan gue? Tetap ikuti channel Arif Gunawan sampai habis, oke? Kita sambil nunggu, kita sambil hunting-hunting. Atas nama Arfi. Arfi, EP1A. Ini ada perubahan. Oh iya. Nanti aja ya nomor bangkunya. Kayaknya berubah nomor bangkunya. Oh gitu. Tapi naik nomor decker. Ada kendala yang satunya. Satu EP1A nya. Pindah belakang gitu jadinya. Nggak tahu nanti ada yang ngatur naiknya. Malah naik yang double decker malah yang tingkat. Nanti saya tandain biar. Oh, nggak jalan yang itunya. Kayaknya sih. Itu. Nah, ini gue nebus tiketnya di sini nih, di 27 Trans Pulau Gebang. Jadi ini ada di pojok deket checkpoint, terus langsung aja jalan. Nah, ke pojok ini dia loh kan gitu. Kemasnya tuh. Nah, ini gue udah dapat tiketnya, fisiknya. Jadi ini gue untuk modal untuk check in menuju ke atas ya. Check in dulu. Nah, ini gue udah masuk. Ini gue udah masuk, tinggal ke atas. Nah, ini kalau dari sini, setelah masuk di sini tuh ada lounge atau pujasera. Di situ ada musola dan toilet. Ini ada liftnya dan ruang tunggu keberangkatan ada di lantai 3 di dekat pemberangkatan. Terus kita naik aja. Ternyata keberangkatan pagi di Terminal Pulau Gebang ini lumayan rame juga ya. Mungkin masih ada sisa-sisa penumpang-penumpang liburan Nataru yang memang berangkat habis Natal ini. Nah, ini lumayan rame sih kalau menurut gua kayak gini. Ini kan masih baru jam 7 kurang ya, baru jam 7 kurang 5 menit. Aduh. Nah, ini 27 Trans ada di pintu 5 infonya. Ya udah, kita tungguin aja deh. Nah, ini ada Semeru Sleeper pagi Jogja, Jakarta Jogja, terus ada Narendra double decker pagi Jakarta Madiun Ponorogo. Itu Agramas. Gua ngerti tuh Agramas kemana ya, Wonogiri apa mana ya. Ya teman-teman, ini gua agak kecewa sih jujur, karena gua yang tadinya di seat 1A di EP1A itu dipindah ke seat 5C. Nah, gua agak kecewanya kenapa? Karena ketika gua beli yang EP1A itu isinya memang baru 4 orang doang gitu, dan yang di EP1 double decker itu full.
nggak bisa diklik di Traveloka. Nah tadi baru di WA setengah 7 itu gue dipindahin bisnya kalau EP1A nggak jalan dipindahin ke double decker, jadi agak kecewa. Jadi gue jadi ke tengah nih, jadi ke seat 5C, padahal gue pengen minggu depan bukan naik double decker ya. Gue kalau mau naik double decker gampang aja gitu, nggak harus hari ini kan, maksudnya ya udahlah. Entah alasannya sih perbaikan, mudah-mudahan ya perbaikan beneran lah ya gitu ya. Kita kan nggak ada yang tahu kan kondisi bis atau perusahaan atau PO bis di dalamnya itu gimana gitu kan. Cuma kalau memang asal alasannya operasional ya we'll never know lah ya. Mudah-mudahan bener-bener karena perbaikan, karena gua cek di Traveloka itu semalam cuma isi 4 orang memang ya. Gue kira tetap berangkat dan mungkin ada perbaikan trouble, gue nggak ngerti. Tiba-tiba gue dipindahin ke double decker dan duduk di tengah di 5C. Jujur gue kecewa gitu. Gue bukan karena dipindahin ke double decker nggak bersyukur ya, terserah sih gue mau dibilang apa. Cuma ya kalau mau naik double decker gue kapan-kapan bisa gitu ya, gitu sih. So kita tinggal nungguin bisnya aja lah ya. Udah ada ya, kita nantilah. Oke, sambil hunting-hunting aja di sini. Nah, ini bis yang akan gue naikin datang juga nih, si V. Jadi kreasannya si Vili. Ini double decker yang berangkat dari Poris jam 5. Ini Volvo B11R 450 horsepower, Jetbus 5 double decker. Memang gue belum pernah naik ini, tapi ya sudahlah. Oh nggak mau gue naik ini lah, gitulah. Oke, let's go, kita persiapan buat naik. Tidur aja lah. Terima kasih Mas Juanda. Nah teman-teman, ini bisa akan gue naikin si V Volvo B11N 450 horsepower yang memang gue belum pernah naik ini sih. Ya sudahlah, it's okay, no problem. Tapi ya unik, ada beberapa alasan-alasan tadi kayak perbaikan alasannya, terus ini tadi backup yang trouble, entahlah gitulah. We'll never know mana yang bener. Yang penting ya udahlah, gue mau berangkat, udah terlanjur gitu. Baru dikabarin pagi gitu loh kalau bisnya nggak jalan, jadi gue nggak ada pilihan, mau nggak mau gitu. So ya wes, ikut aja, kita ikut V sampai Surabaya. Ya oke lah, kita ngerasain si V sambil tidur kali ya. Gue duduk di tengah nih, gue duduk di 5C, bukan duduk di depan. Kayaknya ini dari Poris jam 5 deh, gasik banget nih. Salah satu bis paling pagi yang berangkat dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi mungkin kalau lancar kita nggak ada halangan nyampe di Surabaya itu mungkin sore ya, nanti sekitar jam 5-an lah, mungkin jam 5 atau jam 6 gitu. Ya jadi si V ini adalah seangkatan sama si Vili crashnya. Jadi dua Volvo B11N 450 horsepower yang menggantikan ya, gimana Sam? Gimana harapan aja ya? Mas gak jalan. Aduh, nih dia nggak mau naik, harapan aja nggak jalan. Oh, ayo. Skip. Ini kita let's go naik ke atas. Wih, ada City Trans. City Trans nih kemana ya? Malang ya? Malang apa Jogja deh? Nih kita naik ke atas, seat gue ada di 5C. 5C itu kalau nggak salah sebelum ini ya. Oh ini di belakang nih eksekutif nih ternyata. Jadi depan sleeper, belakang eksekutif. Oke, kita naik ke atas ke seat gue. Di smoking room. 5C. C 5C. 6B 5C 5D 13 berangkat dari terminal Pulau Gebang. Sudah jalan. Oh, berarti Ibu nggak apa-apa. Berarti Ibu ikut yang EP1A juga ya? Apa? Yang bis 1 yang lagi ya? EP1A yang nggak berangkat. Nggak tahu sih. Dipindah ke bis ini, toh? Iya sama berarti. Oh juga? Nah dikasih nomornya 5C juga. Iya. Loh. Ada-ada aja ini. Jadi sampai double-double gini. 27 Trans nih, aduh. Gimana ini sampai double-double? Sini ada orang ya Pak?
Ya kurang tahu, nggak ada deh. Kayaknya nggak ada, tapi kosong. Kosong ya. Ini sih double necklace eksekutif ya. Eksekutif double necklace tuh. Ada necklace double-nya dan ini necklace yang dipakainya. Di setiap sini juga ada USB charger. Jadi ada USB charger di setiap seatnya. Di atas juga ada lagi, ada 2 kalau kurang. Nah, USB port hanya untuk charger HP. Nah, ini gue duduk di seat 5AB ya. Ya 5AB berarti nih. Karena yang kosong di sini, tapi nggak tahu nanti gue mau pindah lagi apa enggak. Gitu. 27, nggak tahu nih kenapa nih. Ini berhenti dulu di depan terminal nih, nggak tahu nih ngapain. Ini berhenti lagi nih di dekat pintu keluar rest area KM 19. Tahu ini berhenti lagi. Lagi nih setelah tadi berhenti di dekat pintu keluar rest area KM 19. Ini gue dibagiin satu tote bag snack. Ya lumayan lah ya, satu isi tote bag snack dari 27 Trans. Mau tahu isinya apa aja? Oke, gue kasih lihat. Bentar ya. Kasih lihat isi dari snack 27 Trans baru dibagi nih. Pertama ada deli. Ini agak turun ya. Tadinya sebelumnya itu seingat gua croissant yang 5 days, tapi sekarang turun jadi deli. But it's okay lah, masih roti. Ada Ricis nabati. Cita atau sapi panggang yang kecil, oke, lumayan. And then ada Garuda Rosta. Ini kacang panggang ya, kacang panggang. Kayak habis dari ulang tahun ya bro. Ada lagi roti padi mas, mooncake, roti padi mas, kacang coklat. Air mineral 27 Trans yang sudah di rebranding jadi 27 Trans. And then satu lagi ada Iso plus Koko. Nah, isotonic drink baru, isotonic Koko gitu. Jadi kayak ada rasanya lah ya intinya. Kayak air kelapa gitu. So ini adalah isi dari snack 27 Trans di kelas eksekutif ya, Jakarta, Surabaya, Malang. Oh ini ada kolonya nih, ada tisu basah atau kolonya yang sudah di rebranding dengan 27 Trans. Nah, gimana menurut lo? Apa yang lo dapat kalau naik 27 Trans? Oke lah ya, masih banyak menurut gua, it's better karena masih cukup oke lah, cukup banyak gitu, walaupun kayak jajanan habis dari ulang tahun. Jam 8.18 gerbang tol Cikampek Utama. Jam 8:18 dari Cikampek Utama. 9:06 kita istirahat, habis makan di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikedung, Jawa Barat, Cikamang. Oke teman-teman, ini jam 9:06 istirahat, servis makan di rumah makan Taman Selera. Jadi kita bakal ngelakuin servis makan satu kali free dari harga tiket, sudah termasuk dari harga tiket untuk makan pagi atau siang ya, jatuhnya jam 9 ya, brunch ya.
Trans di rumah makan Taman Selera gitu. Let's go, kita menuju ke dalam. Ini gue nggak tahu nih kita dapetnya yang barang presiden kelas atau yang eksekutif aja gitu. So far sih cepet banget, jam 9 udah nyampe sini tuh kayak oke lah, ini kita bakal gasik nanti sampai di Surabayanya, oke? Let's go. Ya ini kita persiapan makan di sini. Wah, Rimba Raya nih. Rimba Raya makannya di Taman Selera juga, Taman Selera yang los. Nah, sini ada Kalinggajaya, tapi Kalinggajaya udah pisah ya, udah di rumah makan. Let's go, kita makan. Menunya apa gue nggak tahu nih. Paling sih Padang sih. Ya teman-teman, ini dia menu servis makan dari eksekutif pagi 27 Trans di rumah makan Taman Selera, Cikamurang, Jawa Barat. Nah, selain dapat buah nih buahnya nih ya, buah. Ada buah, terus ini nasinya ya sedikit aja, gue memang nggak pengen banyak. Terus ada mie-nya juga tadi masih anget. It's okay, ada mie anget. Terus ada kayak sayuran capcay kol-kol gitu doang. Sayuran capcay ya kayaknya, capcay. Terus untuk lauk tadi ada telur, babat sama ayam. Jadi milih salah satu, nggak boleh ngambil semua, dan isinya cuma pilihannya itu terus gitu. Ya akhirnya gue milih ayam. Ayam lumayan masih panas, baru banget digoreng. Terus sama sambal hijau gitu. Sambal hijaunya khas banget dari si Taman Selera. Dan minumnya teh hangat. Tadi juga ada es sih, ada es teh juga. Cuma gue milih yang teh hangat aja karena gue bis dingin-dingin di AC kan, gerimis. So gimana menurut lo? Standar lah ya, memang template-nya si Taman Selera banget gitu. Pada kimas, mari kita makan. Ya teman-teman, ini gue udah selesai servis makan di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikedung, Cikamurang, Jawa Barat. Yaitu rumah makan yang memang spesialisnya 27 Trans dari pertama 27 Trans awal buka ya. Dan gue baru sadar kalau gue itu baru kali ini naik 27 Trans dari Barat. Gue biasanya naik 27 Trans itu dari timur terus gitu loh. Kayak gue naik pertama itu apa ya? Presiden Kelas, terus Cimaira, TYR, dan sekarang gue naik si V. Ini akhirnya gue naik dari barat. Biasanya gue dari timur dan akhirnya gue naik dari barat gitu. Dan so servis makan di Taman Selera kayaknya gue nggak perlu komen banyak-banyak, you know lah ya, so-so. Dan yang better sih kalau makannya pagi gini makanannya masih hangat. Jadi kayak ayam gorengnya masih panas, tadi masih baru banget digoreng. Mie-nya juga masih hangat, kayak baru banget diangkat. Nasinya juga, kalau nasi sih udah pasti panas ya. Itu sih kalau gue sih nilai plus kalau berangkat pagi di rumah makan Taman Selera ini. So far better, bisnya nyaman dan lega, lumayan lega karena double leg rest. Tadi gue juga pakai double leg restnya, and then it's good, maksudnya ya works gitu. Jadi double leg restnya bener-bener menopang kaki lo sampai ke bawah gitu sih. Cuma memang ya sudahlah, gue memang gak jadi duduk depan, tapi gimana caranya ya kita harus bisa menjaga mood kita, atau ya everything's gonna be fine gitu loh. Jadi nggak perlu menyesali apapun karena pasti ada hikmahnya. Dan gue akhirnya naik double decker si V dari 27 Trans ini. So jadi 27 Trans ini sekarang itu memang nggak banyak kayak dulu ya. Dulu itu sempat buka Cirebon, terus tutup, terus buka Denpasar pagi, Presiden tutup. Nah sekarang kayak ya pada akhirnya jamnya cuma pagi sama sore. Yang siang pun si TYR atau Balder itu pindah ke jam sore gitu. Dan double decker ini jalannya selain pagi Poris, sore Poris juga ada. Pagi Poris, sore Poris, dan Bandung sore. Bandung sore itu dapat double decker dari 27 Trans. So mudah-mudahan bisa nambah lagi ya unitnya gitu, dengan spek yang mungkin bisa di custom sedikit, nggak yang sleeper dan presiden atau executive class aja gitu. So ini kita tinggal nunggu keberangkatan aja. Nggak tahu nih ini nyampe sana jam berapa. Gokil, jam 9 udah nyampe sini cuy. Jam 9 tuh yang lain lagi pada ambil penumpang di Bekasi Timur atau Cikarang kayaknya deh. Mantap.
Ini kita persiapan untuk berangkat udah dipanggil. Masih antri dulu. Antri dulu, antri. Turun di mana, Pak? Bungur. Bungur asli. Asli Rembang. Ya? Asli Rembang. Oh, saya Rembang. Dari Pati iya. Ya? Di Pati. Double decker? Oh, bukan ya? Sing biasa, eksekutif. Sampai jam 3 buat berbiro. Wah, masih pagi banget ya. Langsung melu iki. Mantap. Kemudian Surabaya. Aku sering gede Mas. Wah, sering ya. Tas perayaan. Alalan Mas. Mantap, Pak. Jauh ya. Nah, ini udah dilipat lagi nih pas kita masuk. Udah balik, dilipat seperti semula. Sembilan 949 berangkat dari rumah makan Taman Selera. Termasuk cepet ya ini ya dari sini. Enggak sih. Poris Ponorogo eksekutif SSM 2005. Makan di Taman Selera deh cuy. Jadi teman-teman ini di bagian tengah ada mini pantry juga nih tuh. Di situ ada mie gelas nih ya. Ini ada mie gelas. Terus ada kopi gajah, susu jahe anget, kopi neo, dan ini gelasnya ada tisu dan itu garpunya untuk makan mie gelas. Nah, ini ada air panas nih. Jadi mini pantry di bawah dan di atas tuh beda ya. Gitu. Nah, selain ada mini pantry kan udah bikin rokok, udah bikin kopi-kopi gitu. Nah, di bawah sini di middle lah ya, di lantai tengah, lantai 1 dan lantai 2 itu ada smoking room atau smoking area yang ya ini cukup lah ya buat sendiri. Nah, itu ada tombol on off-nya, ini ada lampunya, buang puntung rokok di sini, dan ini buat taruh kopi lo. Jadi kalau lo sambil ngopi, sambil ngeteh, ngopi sih better sih, ngopi sih lebih enak ya kan. Kalau lo buat rokok, ngopi ya ini ada tempat kopinya, ini tempat sampahnya, sambil nyantui. Sebenarnya bisa sih berdua, cuma agak sempit sih kalau menurut gue. Jadi kayak lo mending sendiri sih, better sendiri, atau yang satu berdiri, yang satu duduk gitu. Tuh, dan ini di atas juga ada AC-nya, tapi nggak ada USB charger. Oke. Nah, ini di bagian bawah, ini ada mini pantry sendiri ya. Jadi di sini ada kopi, tapi nggak ada mie gelas ya kayak di sini. Ada gelasnya tuh, tapi nggak ada mie gelas. Mie gelas cuma ada di atas. Ini ada dispensernya. Nah, ini adalah kelas eksekutif dengan total 8 seat. Di depannya ada 2 sleeper ya. Sleeper 2, 8 eksekutif gitu. Nah, ini adalah toilet. Toilet dari bus double decker 27 trans.
oke. Kacanya ngembun banget dan ini kayak remang-remang gitu ya. Lampunya kayak cuma ini doang dan nggak terlalu terang sih lampunya. Tapi so far oke. Mahardika Wonogiri Purwantoro Merak. Tapi kayaknya bukan. Ini Mahardika ini punya double decker jet bus 5 loh, tapi belum jalan. double decker 27 trans tuh enak loh, serius nyaman banget. Dan ini pakai seat yang rimba kencana, jadi udah meluk badan gitu lakukannya di kepala juga, jadi pas dengan jarak seat yang lumayan lega dan selonjor pakai double backrest. Terus ini ada selimut, jadi biarpun pagi kalau misalnya kedinginan kan AC itu ada selimut itu bisa dipakai. So 27 trans rekomend sih ya, dengan harga 410.000, satu kali snack, satu kali servis makan. Dan menurut gue untuk yang pagi, paling pagi ya bus ini ya, dibanding bus-bus yang lain berangkatnya memang ada di belakang si 27 trans ini. Nah, jadi memang Jakarta Surabaya itu sekarang lagi panas, lagi panas, banyak banget pemainnya, dan siapa yang inovasinya terbaik dan konsisten itu yang jual. Ya ini tiba-tiba banget hujan ya sepanjang perjalanan ini. Gue udah sampai di Semarang ya guys, ada di Semarang, hujan terus dan enak banget nih kalau tidur. 13.32 gerbang tol Banyumanik. Handoyo tuh. Oh, ada Handoyo. Ini di daerah Caruban.
gerbang tol Warugunung. Mari silakan Pak, ambil jalur kiri. Jalur kiri lebih lancar. Silakan. Harapan Jaya tingkat 3, SR3 tingkat 3 Volvo bekas pameran. Di Gunkarta Sweet Kombi Big Top Magelang Jogja Denpasar. Dia jam segini udah nyampe Surabaya, udah selesai servis makan. Ini jurusannya Magelang Jogja Denpasar. Belakangnya sleeper, depannya Big Top. Kepada penumpang yang turun Surabaya, untuk penurunan pertama Cito, persiapan yang turun Cito. Nah, Cito nih City of Tomorrow, jadi lebih dekat sebenarnya kalau mau ke kota ya. Nah, beberapa orang ada mau turun di Cito dulu. Kalau gue kayak di Grab Lounge aja deh sambil nyantuy-nyantuy. Lorena double decker tapi kosongan banget. Ini yang situ nih, City of Tomorrow Surabaya. Nah, jadi kita tinggal putar balik kalau di situ. Berangkat situ jam 16.43. Masih sore lah ya, sampai Surabaya masih. Nurunin penumpang Surabaya dulu masuk gua. Nah nih kalau ke Malang atau sebenarnya ke tol juga bisa lewat sini sih, kayak ke Nganjuk. Hanya Medaeng siapa turun? Cipto, Cipto. Di depan batalion, terus tuh panda yang tadi tuh. Tuhan. Nggak jadi di Medaeng, ternyata penumpangnya turun di Red Bus Lounge. Jadi kita bablas terus. Nah ini ada Handoyo Surabaya, Handoyo Medaeng nih. Turun ke Sumatera tuh biasanya. LS. Harapan Jaya Medaeng Surabaya. Wah, first class tuh gak jalan-jalan aja first class itu ya. Cuma buat ini aja kayaknya, first class itu kayaknya parkir situ-situ aja. Sinar Jaya Medaeng. Persiapan turun di Grab, masih macet nih. Pak, duluan Pak. Duluan Pak. Susah sih ya. Terima kasih. Ya jalur Pacitan Ponorogo keren namanya. Wah, jam 16.54, jam 5 kita persiapan keluar persiapan turun di Grab Lounge Surabaya atau Medaeng. Oke. Jam 16.57 gue turun di Grab Lounge Medaeng Surabaya. Nah, ini lumayan cepet ya, cepet banget cuy.
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 10 jam aja dan masih terang sampai di Surabaya. Ya, terima kasih yang udah nonton video gue ini sampai habis. Gue turun di Grab Lounge, seberang Grab Lounge Medaeng, Surabaya. Itu jam 16.57 atau jam 5 pas. Wow, masih terang gue di Surabaya. Itu tadi start berangkat itu sekitar jam 7 lewat 19 atau jam 7.20-an dari Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang sampai di Surabaya ini sekitar jam 5. Jadi perjalanan sekitar 10 jam. 10 jam naik 27 Trans double decker EP1 atau pokoknya executive morning lah ya, morning class. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu yang paling cepat dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ya, apapun yang terjadi dan setelah gue sadari ternyata memang double decker itu nggak penuh. Jadi okupansi yang di EP1A tambahan itu ditambahin atau dimasukin ke double decker aja itu nggak penuh. Jadi ya wajar, mungkin operasionalnya nggak menutup gitu kan. Wajar sih, gue mewajarkan, tapi ya maybe next time better kalau memang lo mau buka bis tambahan, pastiin bis utama lo penuh dulu baru lo buka bis tambahan, jadi nggak PHP gitu sih. So far 27 Trans memang nyaman banget, rekomen banget lo kalau yang mau naik dari Jakarta ke Surabaya cepet, yang mau nyampenya masih sore, masih terang, masih mau main dulu lo di Surabaya atau even Malang, this one recommended. Oke? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga lo suka dengan video gue kali ini dan tetap ikuti perjalanan gue, karena perjalanan gue belum berakhir. Oke? Thank you.